Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Balik lagi bersama saya di sini Junior Adi Senturi dan Kuku Hijau. Nah, di video pagi ini teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, nah ini tanaman tomat yang sudah masuk ke 5 minggu lewat 2-3 hari, ya lewat 3 hari. Nah, di sini mau kita semprot dulu teman-teman untuk pencegahan busuk daun. Soalnya ini saya lihat udah ada nih satu-satu yang terkena busuk daun ini karena hujan panas sudah gitu, kadang gerimis ya, istilahnya cuacanya nggak menentu lah teman-teman. Padahal di sini udah masuk pembungaan tingkat 2. Kalau bunga pertama di sini teman, sebagian udah yang jadi buah. Nah, kalau yang di tingkat 2 ini kuncup,nya sebagian udah mengkar ya. Di tangkainya yang paling awal itu 4-5 tangkai itu udah jadi bunga ataupun udah mekar. Nah, oleh karena itu teman, kita langsung saja kita masuk ke bagian fungisidanya. Kita ikuti video selengkapnya. Baik teman-teman, di sini kita siapkan dulu. Ini sudah kita sediakan airnya untuk komposisinya sekitar 4 tangki ya, untuk penyemprotan di kali ini. Kalau minggu yang sebelumnya kita masih buat 3 tangki. Nah, sekarang kita naikkan karena ini sudah beberapa hari ada penambahan, jadi kita buat 4 tangki. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita buat di sini. Nah, ini kita pakai dulu zat pengatur tumbuh. Kita menggunakan dari King Gip ataupun Super Gip, boleh aja teman-teman, terserah. Nah, ini adalah zat pengatur tumbuh ataupun gibberellis AC-nya itu 500 mg. Nah, tujuannya ini teman-teman untuk ini ya, sebagai zat pengatur tumbuh, ataupun kalau secara umum kalau kita lihat ke tanaman tomat ini untuk mempercepat pertumbuhan bagi tanaman yang mengerdil gitu ya. Terus kemudian yang terlalu cepat juga pertumbuhannya bisa lebih dinetralkan biar tidak terlalu cepat pertumbuhannya, istilahnya biar pertumbuhannya itu lebih merata. Nah, ini pas kebetulan untuk dosis 4 tangki, karena kita penyemprotan minggu ini 4 tangki, jadi paslah satu tablet ini isi 1. Baik teman, kita encerkan dulu. Oke, dia seperti ini ya teman. Baik, setelah larut sempurna seperti ini teman, langsung kita masukkan aja ke dalam tangki ini atau embernya. Kita ambil lagi, baru kita masuk ke bagian fungisida. Nah, untuk fungisida yang pertama kita buat di sini. Oke, di sini kita menggunakan ini ya, fungisida pitoklor. Nah, ini bahan aktifnya klorotalonil 82,5%. Ini fungisida kontak yang berbentuk granul ya. Ini fungisidanya masih bersifat protektif teman-teman, cuman lebih bagus lah. Kalau di minggu yang lewat itu kita menggunakan Wendry, itu masih klorotalonil tapi masih 75. Nah, ini udah sedikit lebih meningkat. Nah, ini 82,5 berbentuk granul ya. Baik, ini paling bagus untuk tanaman tomat, kalau apalagi sekarang di musim hujan. Oke teman-teman, kita buka dulu. Nah, kalau untuk penyemprotan ya sahabat semuanya, sebagai informasi juga, kalau misalnya kita menggunakan berbentuk granul, kita usahakan itu yang terlebih dahulu kita aduk ke dalam ini ya, campuran. Baik, untuk dosisnya ini kita gunakan aja 3 sendok per tangki. Nah, untuk 4 tangki kita bikin 12. Oke, setelah larut sempurna dalam air, langsung kita masukkan kembali ke dalam embernya ini. Baru kita ambil sedikit lagi. Nah, kita masuk ke bagian fungisida yang kedua. Nah, di
fungisida yang kedua ini teman, kita masih menggunakan ini ya, fungisida Infinito dengan bahan aktif ini Propramocam hidroklorida dan fluopicolit. Nah yang bikin mahal ini teman, Infinitonya ini karena bahan aktifnya sudah dua ataupun sudah ganda bersifat sistemik, terus ada fluopicolitnya. Nah fluopicolit ini agak mahal juga teman ya, jadi makanya dosisnya di sini kemarin kita bikin 50 ya, cuman karena isinya ini 100 ml ya udah kita tuangkan aja, pasti ini tinggal 50 ml lagi. Nah ini biasanya di tingkat 3 kita bikinnya, cuman daripada kita nanti terlalu repot pemangkasan yang busuk daun ini sebelum makin parah, ini kita buat aja di tali 1 atau tingkat 2. Oke, ini pas teman-teman, 50 berarti ukuran 100 ml ini pas ya. Biasanya kalau 100 ml dia kadang nggak pas 100 ml. Oke, setelah itu teman kita aduk kembali. Nah setelah selesai kita aduk teman, langsung kita masukkan kembali ke dalam embernya. Baik, kita ambil lagi. Ini kita bersihkan dulu teman, sayang masih ada sedikit lagi. Baik sahabat semuanya, karena ini udah siap bagian fungisida, kita masuk ke bagian insektisidanya. Di sini saya menggunakan Confidor 5 WP teman-teman. Ini hanya untuk menjaga ini ya, hama thrips, aphids dan bagian jenis kutu-kutuan. Karena di sini perlu juga teman-teman kita mencegah supaya tidak ada yang keriting ya ataupun virus bule biasanya. Tapi insektisidanya sudah sistemik teman-teman, makanya kita bikin aja dulu Confidor yang 5 WP. Nanti kalau ada serangan gejala yang lebih parah, ini kita bisa gunakan Confidor cair yang lebih keras ya. Nah kalau di minggu yang lewat teman-teman, kalau teman-teman perhatikan video saya, karena ini setiap saat penyemprotan yang saya selalu update, ini sudah kita gunakan minggu yang lewat insektisida Movento ya. Movento paling utama pencegahan awal virus keriting ataupun penyebab keriting itu kutu kebul. Ini di sini hanya untuk sekedar menjaga, maka kita gunakan aja Confidor. Baik teman-teman, kita bikin dosisnya itu sekitar 4 sendok ya. Karena untuk satu tangki dia 1 sendok teman, jadi 4 tangki untuk 4 sendok. Baik, setelah larut sempurna dalam air, kita tuangkan kembali. Baik teman-teman semuanya, jadi supaya tidak terlalu banyak campuran ya, jadi kita tidak perlu ataupun tidak usah dulu menggunakan pupuk cair ataupun pupuk daun. Ini langsung aja kita masuk ke bahan terakhir, yaitu perekatnya. Ini karena masih musim hujan, kita perlu juga teman-teman pencegahan supaya untuk merekatkan pestisida tersebut supaya tidak mudah tercuci oleh air hujan. Oke. Nah setelah ini karena udah selesai, tinggal kita aduk, kemudian langsung kita semprot. Oke, jadi di sini sudah lengkap semua paketnya teman-teman ya. Jadi fungisidanya sudah kontak 3 bahan aktif, fungisida sistemik dan kontak, insektisidanya juga sudah, zat pengatur tumbuh kita sudah bikin, dan satu yang terakhir yaitu perekat ya. Baru selanjutnya langsung saja kita semprot.